Saya juga mau dialog, saya mau ketemu lah sama siapa. Mari kita bahas ya kan. Mungkin tidak usah di publik ya. Tokoh-tokoh yang Indonesia gelap. Oposisi itu disediakan justru untuk menghalangi potensi sebuah pemerintahan itu menjadi otoriter. Jadi dari segi filosofinya pasti Pak Prabowo mengerti bahwa oposisi diperlukan. Yang justru ingin dia kenali adalah ini jenis oposisi apa itu? Oposisi asal ngomong, asal omong-omong, atau oposisi yang substansial? Itu pertama. Yang kedua, apakah oposisi ini otentik dilakukan untuk mengawasi pemerintah, atau oposisi ini disponsori oleh yang dia curigai sebagai asing atau dibayar asing kan? Presiden Prabowo Subianto berkeinginan untuk berdialog dengan sejumlah tokoh yang dikenal vokal mengkritik arah masa depan Indonesia, khususnya setelah Kabinet Merah Putih mulai bekerja di bawah kepemimpinannya. Beberapa nama seperti Refly Harun dan Rocky Gerung disebut secara langsung oleh Presiden sebagai sosok yang ingin diajak berdiskusi terbuka soal arah kebijakan pemerintahannya. Menanggapi undangan tersebut, Rocky Gerung memberikan respon positif. Ia menilai ajakan Presiden Prabowo merupakan langkah penting dan strategis yang datang di waktu yang tepat. Menurutnya, niat Presiden untuk mendengar pandangan oposisi mencerminkan pemahaman mendalam akan prinsip demokrasi. Ia menyebut bahwa dalam demokrasi, oposisi hadir untuk mencegah potensi otoritarianisme dan membantu pemerintah tetap pada rel yang benar. Oh ya, tentu saja undangan Pak Prabowo, Presiden, akan jadi satu event yang urgensinya dapat, konteksnya tersedia. Intinya ini akan jadi peristiwa yang penting, timely, persis ada di saat momen diperlukan tuh. Dan tentu karena ada pikiran oposisi, maka Presiden ingin mengetahui secara lebih detail apa itu pikiran oposisi kan. Kalau soal oposisi tentu Presiden tahu bahwa beliau mengerti bahwa dalam demokrasi oposisi itu disediakan justru untuk menghalangi potensi sebuah pemerintahan itu menjadi otoriter. Jadi dari segi filosofinya pasti Pak Prabowo mengerti bahwa oposisi diperlukan. Yang justru ingin dia kenali adalah ini jenis oposisi apa itu? Oposisi asal ngomong, asal omong-omong, atau oposisi yang substansial? Itu pertama. Yang kedua, apakah oposisi ini otentik dilakukan untuk mengawasi pemerintah, atau oposisi ini disponsori oleh yang dia curigai sebagai asing atau dibayar asing kan?